Siap kami yang membuka hati, membuka pikiran, siap dibentuk oleh Tuhan, siap dibina, dididik oleh Tuhan ke jalan yang baik. Kami percaya tak ada yang mustahil. Tuhan, Engkau pakai kami, Engkau bentuk kami. Malam ini, kiranya iman kami percaya firman yang kami baca, itu akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, renungan singkat pada malam ini saya mengambil dari Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30, Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah yang saya baca ini adalah ketika ke-12 pengintai, Bapak, Ibu, dan Saudara, memberikan informasi kepada Musa dan kepada bangsa Israel ketika mereka mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang nantinya mereka akan menempatkan tanah itu, karena itu sudah menjadi janji Tuhan kepada bangsa itu. Ke-12 pengintai ini mereka memberikan masing-masing informasi apa yang mereka lihat di tanah Kanaan itu, dan mereka akan menyampaikan kepada Musa dan kepada semua bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, ada informasi yang negatif yang hasilnya tidak memuaskan menurut harapan bangsa Israel. Informasi yang disampaikan oleh beberapa pengintai itu, sehingga informasi itu membuat bangsa Israel takut, mundur, dan tidak ada semangat lagi untuk mau melangkah, untuk mau bisa sampai di tanah perjanjian itu. Karena kenapa di sana ada yang menyampaikan bahwa mereka begitu hebat, begitu kuat. Mereka memiliki tembok-tembok raksasa yang begitu kuat. Kita tidak akan bisa menembusnya. Dan kita tidak akan bisa mengalahkan orang-orang itu. Mereka hebat, kita tidak bisa. Kita hanya menjadi bisa korban saja di sana, bisa dibunuh oleh mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, dari informasi-informasi itu, maka Kaleb dan Yosua justru memberikan informasi yang berbeda dan bahkan jauh berbeda dari beberapa pengintai yang melihat suasana di sana dengan matanya sendiri dan langsung memiliki tenaga atau pikiran yang negatif dan tidak akan bisa maju lagi, bahwa itu tidak akan bisa kita mengalahkan mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua justru berbeda. Ketika melihat situasi yang ada di tanah Kanaan, dikatakan tadi bahwa tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, tentu Kaleb dan Yosua bukan hanya sekedar menyampaikan bahwa ada harapan, bahwa mereka pasti akan mendapatkan tanah Kanaan itu, mereka akan mengalahkan, karena mereka juga sudah melihat situasi itu. Tapi kenapa Kaleb dan Yosua memiliki sebuah keyakinan yang pasti, walaupun situasi dan kondisi mustahil, tidak mungkin mereka akan bisa mengalahkan orang-orang Kanaan, karena mereka sudah hebat-hebat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi Kaleb dan Yosua memiliki sebuah iman yang pasti, bahwa apa yang kita lihat memang itu mustahil kita akan bisa mengalahkan. Apa yang kita lihat itu mustahil kita bisa mendudukinya. Tetapi kita punya Allah, pemilik hidup ini. Kita punya Allah, umat pilihannya kita ini. Tidak mungkin Dia akan membiarkan kita ke sana hanya untuk menjadi korban peperangan terhadap orang-orang Kanaan. Tidak mungkin. Karena Dia sudah merencanakan, Dia sudah menyiapkan tempat itu. Udah otomatis itu bagian kita. Iman Kaleb dan Yosua beda dengan beberapa pengintai yang lainnya yang berkata, kita pasti akan kalah. Kita tidak bisa mengalahkan. Kita tidak mungkin akan sampai di tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, penglihatan ini yang mau saya sampaikan kepada kita malam hari ini, ketika kita melihat juga tahun 2022 ini. Kita melihatnya mungkin tidak kejingoan apa-apa. Contoh ketika sampai di tahun 2022 ini gelap. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Situasi sulit, Bapak, Ibu, dan Saudara. Titik terang sekalipun tidak ada, terang sekalipun yang menunjukkan bahwa ada jalan di sana. Kalau ada terang itu, tidak ada mungkin
Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Apa bedanya kita dengan beberapa pengintai yang tadinya memberikan informasi kepada Musa dan beberapa di hadapan bangsa Israel yang berkata, kita tidak bisa mengalahkan. Kita kan punya Tuhan. Setiap malam kita berdoa, setiap malam kita membaca firman seperti Kaleb dan Yosua. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menyediakan tempat, Tuhan yang berkata itu akan menjadi bagian kita. Tidak mungkin Tuhan tidak akan campur tangan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita mati dalam peperangan. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Melangkah di tahun 2022, ada banyak kita yang tidak ada semangat, tidak ada gairah, putus harapan, langsung mengambil sebuah keputusan, tidak bisa maju. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Siapa Allah yang kita percayai? Siapa Tuhan yang setiap hari kita berdoa, setiap hari kita memohon pertolongannya, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa mengimani setiap pekerjaan Tuhan. Percuma kita memuji Tuhan, percuma kita berdoa, jikalau dalam hidup sehari-hari saja kita langsung kalah, kita langsung lemah. Jikalau hanya di bibir kita berkata aku punya Tuhan, jikalau hanya di bibir kita berkata aku punya Allah yang berkuasa, jikalau hanya di bibir ini keluar bahwa Tuhanku adalah Allah yang baik, tetapi tidak dalam kenyataan hidup, tidak di dalam menjalani Tuhan, menjalani hari-hari, tidak ada Tuhan yang kita rasakan. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan dalam hati kita. Apakah kita sama beberapa pengintai yang melihat 2022 begitu tidak ada harapan, tidak ada kesempatan? Atau kita berkata seperti Kaleb dan Yosua, dia berkata ada kesempatan, ada kekuatan, ada pengharapan, kita pasti menang. Terkadang kita menyanyi ku menang di dalam Yesus Tuhan. Tapi ketika kita masuk dalam kenyataan hidup, kita pasti kalah. Justru kita menjadi korban. Kenapa? Karena hanya di bibir kita mengatakan ku menang, tetapi kita dalam menjalani iman kita bersama Tuhan di dalam hidup sehari-hari, justru kita kalah, Bapak Ibu dan Saudara. Siapa pegangan hidup kita? Siapa Allah yang sesungguhnya kita percayai? Malam hari ini saya menyampaikan kepada kita, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memampukan kita. Kiranya kita seperti Kaleb dan Yosua ketika melihat sebuah kenyataan, ketika melihat sebuah persoalan hidup, ketika melihat sebuah persoalan yang kita hadapi besar dari pergumulan, besar dari kekuatan yang kita miliki. Ingat, kita punya Tuhan. Tuhan berkata, majulah. Tuhan berkata, berjalanlah. Tuhan berkata, imanilah setiap apa yang sudah engkau doakan. Itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yosua dan Kaleb tahu bahwa penduduk negeri itu memang seperti raksasa. Kotanya berkubu-kubu. Tetapi mereka punya Tuhan yang luar biasa yang sudah berjanji bahwa negeri itu akan menjadi milikmu. Ini yang menjadi harapan mereka. Bahwa negeri itu kamu akan pasti duduki negeri itu. Peperangan boleh ada di depanmu, tetapi itu sudah menjadi bagianmu negeri itu. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Pikiran kita sangat menentukan kesuksesan atau kita gagal dalam hidup ini. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menolong, yang boleh memberkati kami. Melangkah di tahun 2022. Kami percaya seperti Kaleb dan Yosua ketika melihat tanah Kanaan. Di depan mata mungkin tidak bisa, tetapi dengan iman mereka bahwa mereka pasti akan menang. Kiranya itu pun kami melihat menjalani tahun 2022 bahwa kami pasti bisa. Kami memiliki Allah, memiliki Bapa yang peduli, yang mengerti keadaan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami sadar itu Bapa. Tapi ketika kami bersama Tuhan, kami pasti bisa melewati. Ketika kami bisa dibentuk, dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, kami mau mengikutinya, kami pasti akan bisa melewati setiap pergumulan ini. Tuhan berkati setiap teman-teman yang boleh bersama dengan kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berdoa buat kita yang malam hari ini, yang boleh bersama dengan kami. Hamba-Mu berdoa buat Ibu Ellen Gea yang malam hari ini juga
Kami mau berdoa buat anaknya yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang melihat setiap penyakit yang dirasakan oleh adik kami. Ya saat ini mungkin sedang terbaring, saat ini mungkin sedang diberikan obat oleh orang tuanya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Adik kami boleh pulih. Anak kami yang kecil ini boleh sehat kembali. Tuhan jamah dia. Dan orang tuanya Tuhan berikan semangat bagi mereka. Karena di dalam Tuhan pasti ada jaminan, ada kesembuhan. Berkati setiap keseharian mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami berdoa juga buat Ceveni Lim yang boleh bersama dengan kami malam hari ini. Tuhan berkati keluarga semua yang ada di Palembang. Berkati juga anak-anak dan setiap usaha dan pekerjaan. Karena firman Tuhan yang didengar malam hari ini. Bahwa Tuhan pasti akan memakai situasi yang sulit sekalipun untuk membuat kami lebih kuat lagi, lebih berpengharapan lagi. Kiranya keluarga, Ceveni, semuanya, suami dan anak-anak diberkati oleh Tuhan di tahun 2022 ini. Melangkah dengan iman yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa juga buat saudara hiburan Harefa yang boleh bersama dengan hamba malam ini. Bersyukur boleh melewati liburan dan mungkin perjalanan menuju Tantu Enim. Berkati pelayanan di tahun 2022 di Sekolah Tinggi Teologi Ibn Hajar. Setiap tanggung jawab dipercayakan dengan kekuatan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Hamba-Mu bisa menjalani, bisa melewati semuanya. Berkati masa depan pelayanannya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Kristianto Leonardo yang malam hari ini bersama dengan kami. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan di GMI Efrata dan pekerjaan dan rumah tangga. Dengan firman didengar malam hari ini bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Kami punya Bapa, punya Allah yang pasti dalam kehidupan kami. Kiranya keluarga yang kami kasih ini Bapak Kristanto mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dimanapun berada, di rumah, di lapangan, di pelayanan, Tuhan pasti akan memampukan, memberikan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Demikian juga kami berdoa buat Om Fatih Telam Banua yang boleh bersama dengan kami malam hari ini. Tuhan berkati adik kami dalam studi, Tuhan sertai dia dimanapun pelayanan nantinya dan apapun pergumulannya, dan dalam pelayanannya Tuhan mampukan tambahkan semangat baginya dalam melayani Tuhan, tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Kiranya dengan kemampuannya daripada Engkau saja, adik kami Fatih Telam Banua boleh melayani Tuhan, boleh menjalani setiap pembentukan dan selesai pada akhirnya sesuai dengan waktu Tuhan baginya. Tuhan berkati dia dan apapun dibutuhkannya, Tuhan pasti akan mencukupi semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga kami, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat kami yang ada di Bandar Lampung ini. Tuhan berkati keluarga Ko Andi, keluarga besar yang sedang berlibur di Jakarta, dan keluarga Ko Billy juga yang sedang berlibur di Jakarta. Tuhan berkati mereka semua, lindungi mereka juga ada di Jakarta Tuhan. Berdoa juga keluarga Cenovi, Ko Hendra yang juga sedang berada di Jogja dan perjalanan pulang menuju Lampung. Tuhan berkati mereka semuanya. Dan berdoa juga untuk Cemeli, Celi, pekerjaan setiap hari di kantor, Tuhan tolong. Keluarga Ko Abu juga kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk anak-anaknya. Ko Abunya sedang berada di Palembang dan anak-anak dan istri ada di Lampung ini, Tuhan berkati juga. Kami berdoa juga keluarga Ko Ayung dan Cewati, adik kami David dan juga Daniel. Tuhan berkati keluarga ini, iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ko Hendra, Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya dan imannya. Berdoa juga Ko Henry, kesembuhan dari kakinya juga dan matanya, persiapan untuk operasi. Tuhan tolong para dokter dan semuanya boleh lancar Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk keluarga Susu Hermansyah, Cik Kristi dan keluarga Ko Philip. Tuhan, Engkau membuka hati mereka, boleh percaya kepada Tuhan, boleh mereka juga terbuka hati mereka untuk kami boleh melayani. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga kami, Mama di Manado, adik Anu yang ada dalam pekerjaannya, Heri bersama Om Talu di Sidingkalan. Kami berdoa keluarga besar yang ada di Nias. Berkati juga Bapak Mama, berkat Nita, Yamo dalam keseharian mereka dan
Semua keluarga besar ada di Nias, Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Kami juga yang ada di tempat ini di Bandar Lampung ini, Oji, hamba-Mu sendiri dan istri dan Yanti, Tuhan tolong kami melayani-Mu di tempat ini. Lingkungan ini, tempat ini ada banyak. Boleh jiwa memuji Tuhan di dalam ruangan ini Tuhan. Dan lingkungan ini boleh menjadi berkat bagi kami dan kami juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sungguh menyerahkan kehidupan kami, istirahat kami. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, ada banyak pokok doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih adik kami Oli. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas di Natar, di batalion yang ada di Natar. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Salam.